Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang Syekh Rashid akan menjabarkan atau menafsirkan Al-Maidah ayat 51. Yang ini sekarang ayat Al-Maidah 51 ini dipermasalahkan. Kata arti awliya kalau dalam bahasa Arab itu pemimpin, pelindung kalau tafsir di sini. Awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka pelindung sebagian yang lain. Kalau misalnya ada orang melecehkan ayat ini, Allah Akbar. Ini ayat tentang pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Apa katanya awliya? Ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang masuk dalam pemimpin itu, maka dia mengikuti. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang kaum zalimin. Yang sekarang kita lihat Ahok melecehkan Al-Maidah ayat 51, Nasrun melecehkan ayat 51, Al-Maidah ayat 51. Cuman kalau semuanya baca dalam Al-Maidah, yang punya Quran terjemah, lihat terjemahnya masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda, dan kamu jadikan orang Yahudi, wan nasara awliya. Ini sudah jelas. Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena di baris tengah, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan jelas ini, barang siapa yang mengikuti pemimpin itu langsung diikutin. Al-Quran itu adalah kitab of the best kalau bahasa Inggris. Paling bagus kalimat Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu murni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu akan dijaga sama Allah. Syaitan pun lari. Cuma kenapa sekarang banyak orang menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran, memijak-mijakkan Al-Quran. Kalamul Ali, kalam Allah itu kalam yang suci, ada diinjak, dihina. Alhamdulillah. IPA, biologi, matematika, semua ilmu dalam Al-Quran kecuali bahasa Inggris. Kita menyempelekan hal itu. Proses pencegahan manusia, silakan buka surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau ada yang melecehkan Al-Maidah ayat 51 ini, baca. Karena di sana adalah penjabaran yang sangat panjang. Awliya artinya pemimpin. Kalau seandainya pemimpinnya yang mukmin, berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada As-Sunnah Nabi. Kalau saya pernah baca itu dalam buku, pemimpin itu sebagai perisai. Pemimpin itu sebagai perisai. Bahkan aja di situ dalam kami itu presidennya nggak mau naik mobil mewah. Tapi justru banyak orang yang mau memilih pemimpin kafir kayak gini. Silakan pilih gubernur yang muslim, pemimpin yang muslim, asal berpedoman kepada Al-Quran wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Apa hadis yang menyatakannya? Setiap pemimpin ada dalam hadis, setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Diminta sama Allah pertanggungjawabannya. Apa yang dia lakukan di dunia, kalau dia berbuat dosa, Allah langsung lempar dia ke neraka.
Tapi kalau dia beribadah, masuk surga. Apa hadis yang menyatakan kita wajib memilih pemimpin yang muslim? Kalau hadis mungkin banyak ya. Kalau ayat ini banyak, lebih banyak ayat. Kenapa Rasid marah kali Al-Quran dihina seperti itu? Ya marah, karena Al-Quran itu kalamul ali, kalam yang sangat tinggi, kalam Allah yang murni. Tadi sudah saya jelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kitab Allah itu ada banyak, cuman Al-Quran yang terbesar, kitab Allah itu. Bahkan ada orang menghina Al-Quran, diinjak-injaknya Al-Quran. Dia nggak sadar itu adalah kalam Allah. Bahkan ada rakyat nggak mau memakan Al-Quran, nggak mau, karena dia tahu itu kalamul ali. Jadi bagaimana respon Rasid dengan Al-Quran diinjak, dihina seperti ini, dilecehkan seperti ini sama Ahok dan Nasrul? Bahasa itu ilmu Al-Quran itu tidak jelas karena cuma Allah yang mengerti ilmu Al-Quran. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu banyak kata-kata dalam Al-Quran. Allah mengetahui daripada antum, daripada wa antum la ta'lamun, daripada kamu yang tidak mengetahui. Allah itu tahu semuanya. Allah itu melihat orang-orang melecehkan Al-Quran, Allah langsung lempar dalam neraka. Kita sebagian ikutin aja, nggak boleh. Dia sudah menghina Al-Quran, sama sekali menghina Al-Quran. Kalamul ali, kalam yang sangat tinggi. Bagi Rasid Al-Quran sendiri bagaimana? Untuk Rasid sendiri? Maksudnya gimana? Untuk bagi Rasid pribadi, Al-Quran itu sebagai apa sama Rasid? Sebagai sebagai apa itu? Sebagai dalil. Enggak, untuk diri Rasid, Al-Quran ini bagi Rasid itu sebagai apa gitu? Manfaat. Rasid menganggap Al-Quran itu sebagai apa ke diri Rasid? Dekatnya Rasid dengan Al-Quran itu seperti apa? Kok marah kali Rasid Al-Quran dihina gitu? Apakah Rasid mengatasnamakan Al-Quran itu diri Rasid, roh Rasid atau gimana? Bukan Rasid mengatasnamakan Al-Quran. Cuma Al-Quran itu menurut Rasid itu bagus sekali Al-Quran itu. Bahkan ulama-ulama tafsir. Hubungannya ke Rasid, kenapa Rasid marah kali Al-Quran ini dihina? Kan Rasid masih kecil nih, belum tahu apa-apa. Al-Quran itu sebagai apa sama Rasid? Itu loh mintanya. Kenapa Rasid tidak bisa marah orang menghina Al-Quran? Karena dikatakan dalam ayat, orang yang menghina Al-Quran bisa lihat. Bagi Rasid sendiri, kan Rasid marah nih, Al-Quran dihina. Rasid menganggap Al-Quran itu ke diri Rasid sebagai apa? Rohnya Rasid kah? Pedoman Rasid kah? Pedoman. Al-Quran itu sebagai pedoman. Alif Lam Mim Ke diri Rasid. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Menurut Rasid tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Udah langsung dalam jiwa. Roh Rasid sendiri. Cuman kalau sudah terbiasa baca Quran langsung hatinya. Jadi kalau ada orang yang protes dengan penjabaran Rasid gimana coba? Baca ayat Al-Maidah 1 ayat 51, coba pelajari, tafsirkan ayatnya sendiri. Kalau dia nggak bisa, coba yang protes atas penjabaran Syekh Rasid, buka surat Al-Maidah yang punya Quran terjemah, tafsirkan dengan diri sendiri. Coba baca semua ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إن
habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Coba bacakan artinya biar jelas. Kuatkan baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Kalau dalam arti sebagai teman setia, ya kalau dalam tafsir ada mungkin ada penjabaran yang beda. Ada yang bilangkan teman setia, ada yang membilangkan pemimpin, ada yang membilangkan pelindung. Agak beda-beda. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa yang di antara kamu menjadikan teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat selanjutnya, maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapatkan bencana. Mereka mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuatu keputusan dari sisinya sehingga mereka bisa menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan di dalam diri mereka. Fi anfusihim nadimin. Nadimin itu apa yang mereka rahasiakan. Wa yaqulul ladzina amanu haula. Orang-orang beriman berkata, inikah orang-orang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu, segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Sudah jelas artinya? Sudah. Jadi aulia itu dalam garis besar itu pemimpin, Ya. bukan pelindung. Kalau pelindung itu waliyun. Oh. Waliyun kalau coba kalau dalam Al-Quran, Allah waliyun, pelindung kan, bukan pemimpin. Tapi kalau aulia itu pemimpin. Kalau ditambahkan alif sama itu kalau aulia kan, kalau iya itu ditambah alif, itu aulia. Kalau nggak ada waliyun, itu cuman waliyun. Terima kasih ya, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia semuanya. Seorang anak kecil yang protes dengan pelecehan Al-Quran dari Gubernur Ahok dan saya tidak tahu itu Ustadz atau apa, ya dia terpancing emosi dan ikut menjabarkan bagaimana penjabaran dan arti dari surat Al-Maidah ayat 51 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam.